Wal makna wala fakhra a'dhamu min dzalika. Ingat, maknanya itu artinya tidak ada yang patut dibanggakan apapun itu ya. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam sayyidu auladi adama. Kemarin ada yang komentar, Ustaz, itu kok dibaca di apa di bari janji kan? Kenapa min adami harusnya dama? Saya udah jelasin itu waktu di Demak, saya jelasin tuh. Kana sayyidu ghairihim bitoriqi, kan? Nah, sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidu auladi Adam kana sayyidu ghairihim, gitu loh maksudnya. Jadi bukan hanya Nabi Duriyah Adam saja, walaupun semuanya kita Duriyah Adam, siapa saja. Ini artinya beliau memberikan warning yang nantinya ini pasti terjadi. Ada orang yang membanggakan nasab. Nah, ini kan dikasih warning oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa qaluhu ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Hal ini berkaitan dengan firman Allah. Kenapa kita tidak boleh membangga-banggakan nasab, menghinakan nasab orang lain? Karena dalam nas Al-Qur'an wa laqad karramna bani Adam. Di sini ayatnya bukan wa laqad karramna bani Alawi, wa laqad karramna bani Adam, ya. Barangkali mungkin kalau kita perhatikan Ustadz ini dia baca kitab kuning, ya mungkin biar dilihat bisa baca kitab kuning, tetapi sialnya orang ini membacakan kitabnya ulama Nusantara ini padahal ya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, sarahnya Sulamut Taufik. Dia ini tidak faham siakul kalamnya, tidak faham alur yang dibahas, sehingga yang terucap itu narasi-narasi yang jauh panggang daripada api dari apa yang dijelaskan. Itu terlepas dari cara dia baca secara nahu juga, itu diulang-ulang salah melulu. Sekarang kita bicara yang paling dasar dulu, masalah nahu ya. Dia baca, ini perhatikan di sini, kana sayyidu waladi Adam. Gimana ceritanya dibaca sayyidu? Itu kan khobarnya kana. Ya. Ini pelajaran dasar dalam nahu ya. Jadi kalau dibaca lengkapnya kan afadahu al-Bajuriyu wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ai ana sayyidu jami'i auladihi wala aqulu dzalika fakhron ai iftiharon atau iftikharon bal tahaddusan bin nikmati awil makna. Dia baca wal makna itu dia tidak faham sehingga dibacanya menjadi wa padahal aw ya. Itu awil makna, berarti ini satu kesatuan pilihan gitu atau alternatif lain, tapi dia langsung maknanya adalah itu nggak ngerti siak ya, nggak ngerti alurnya ya. Wala fakhro a'dhamu min dzalika. Dia menjadi difahami ini juga berantakan ya. Tetapi kita fokus dalam membacanya dulu. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam, kan ada sudah isimnya kana itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidah waladi Adam atau auladi Adam, Pak. Khobarnya kana. Jadi kalau dimaknai ketika Rasulullah itu adalah sayyid dari anak-anak Adam, karena sayyidah ghairihim, maka adalah Rasulullah itu juga otomatis sayyid bagi selain anak Adam. Terus dia baca bitorik, diputus dia, al-aulanya diputus, karena dia nggak paham bitorik ini apa maksudnya. Tidak paham sehingga dipotong, lompat langsung kepada qala ta'ala. Lalu dipahami itu sebagai ayat terpisah. Bahwasanya ayat itu tidak boleh membangga-banggakan nasab, karena di situ faddolna bani Adam bukan bani Alawi. Mau memframing tapi tidak cerdas, tidak paham isi kitab gitu ya. Sekarang saya jelaskan pelan-pelan ya. Yang pertama, kesalahan paling fatal ketika dia membaca wal makna la fakhra a'dham min dzalik. Dia bilang apa?
tidak ada yang istimewa dengan hal itu. Ini terbalik jadinya, Pak. Ini adalah varian alternatif memaknai maksud Rasulullah SAW dalam sabdanya la fakhroh. Jadi kan ceritanya ada hadis Nabi, ana sayyidu waladi adama wala fakhroh. Saya ini adalah tuannya semua anak Adam. Dan ini bukan bangga-banggaan, kan begitu bahasanya, wala fakhroh. Lalu dijelaskan oleh ulama apa maksudnya la fakhroh itu. Maksudnya adalah ana sayyidu jami'i auladihi. Saya ini adalah tuan dari semua anak Adam. Wala aqulu dzalika, dan saya tidak mengucapkan kepada hal itu, yaitu saya ini adalah anaknya Adam. Saya tidak mengucapkan itu dalam rangka apa? Fakhron, bertujuan untuk membanggakan diri. Ai iftikhoron, atau untuk bangga-banggaan. Tetapi saya melakukan itu tahaddusan bin nikmati, untuk mentahaduskan atau menceritakan dengan nikmat itu. Ya memang saya ini adalah tuannya anak Adam semuanya, artinya paling mulia dari semua anak Adam. Saya mengatakan itu bukan buat bangga-banggaan, bukan ujuk-ujukan, tapi saya menceritakan nikmat yang saya terima. Karena ada dalam Al-Quran, ya, tahadus bin nikmah itu ada perintahnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, begitu ya. Kemudian atau ya, ada makna lain dari hadis ini. Apa maksudnya? Al makna, atau maksudnya adalah wala fakhroh a'dhamu. Ya, kalau kamu baca a'dhamu berarti menjadi khobarnya gitu ya. Atau kalau dibaca a'dhamu berarti mensifati. Min dzalika. Dan tidak ada kebanggaan yang lebih dahsyat daripada itu. Artinya itu kebanggaan tertinggi. Sayyidu waladi Adam itu adalah anugerah atau kebanggaan tertinggi. Kok malah kata orang itu, dan ini bukan apa-apa, kan terbalik. Karena dia tidak paham. Ya. Jadi maksudnya adalah, bisa jadi maksud Rasulullah itu la fakhroh, bukan beliau sedang menyombongkan diri, tetapi sedang memperjelas status sebagai Sayyidu waladi Adam itu adalah kebanggaan tertinggi. La fakhroh itu ada kelanjutannya, a'zomah, ya, kalau sifat ya, yang lebih tinggi min dzalika, dari itu. Cuma Rasul menarasikan ijaz, terputus ya, singkat. Wala fakhroh. Maksudnya apa tidak ada kebanggaan? Ya maksudnya tidak ada lagi kebanggaan di atas ini. A'zom min dzalik. Begitu, Pak. Jadi Bapak putus menjadi lain maknanya. Dibacanya wal makna, dari mana ada wal makna? Itu ya. Kemudian wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul itu ada, sayyid auladi Adam, adalah tuan atau yang termulia dari anak Adam ini, kana sayyida ghairihim bitoriqi al aula, maka pasti secara otomatis Rasul itu adalah tuan dari semuanya selain anak Adam itu. Bitorikil aula, dengan cara yang lebih utama. Artinya apa? Berarti lebih pasti gitu loh. Atorikil aula itu kalau dalam kias aulawi itu kiasnya lebih kuat gitu. Kalau di antara anak Adam saja Rasulullah paling tinggi, maka dibandingkan kepada yang lain anak Adam jelas lebih tinggi lagi. Kenapa alasannya? Ini baru nyambung dengan ayatnya. Ya. Jadi ini satu kesatuan, Pak. Biar paham ya. Nah, saya baca kelanjutannya. Li'annahum, karena anak Adam itu ya, afdolu min ghairihim, karena mereka memang sudah lebih mulia daripada yang lain. Kalau begini, jadi ada selain anak Adam, ada anak Adam. Anak Adam ini lebih mulia daripada selain anak Adam. Rasul di antara anak Adam saja yang paling mulia, apalagi di antara selain anak Adam. Begitu, Pak ya, kalau memahami kitab ya. Ini kan kitab dasar kok. Maka dilanjutkan bisyahadati qaulihi ta'ala. Apa buktinya kalau anak Adam itu adalah yang lebih mulia? Dengan syahid atau saksi atau dalil firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Jadi apa kaitannya ini dengan membangga-banggakan nasab, Pak? Ini sedang bicara Rasulullah sebagai makhluk yang paling mulia. Sayyidu waladi Adam. Bukan masalah nasabnya, tapi mansibnya. Khairul khalqi. Ya namanya khairul khalqi, baik makhluk itu berupa anak Adam atau non anak Adam.
ya tetap Rasul yang paling tinggi di antara mereka semua. Cuma di sini dipartisi. Ya. Rasul itu yang paling mulia di antara anak Adam. Otomatis jelas dengan cara bitorikil aula, dengan cara yang lebih kuat lagi, otomatis paling mulia di antara selain anak Adam juga. Kenapa? Karena anak Adam lebih mulia daripada yang lainnya dengan syahid berupa firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Begitu Pak, kalau baca kitab nggak usah terlalu teriak-teriak nyerang orang ya, santai saja. Kalau mau teriak-teriak itu modalnya besar ya, harus benar-benar menguasai biar nggak jadi lelucon seperti ini ya. Sudah Anda tidak paham siakul kalamnya, Anda potong kalimat karena nggak ngerti maknanya, terus au diganti wow. Tiba-tiba maknanya menjadi terbalik. Seharusnya di situ menunjukkan ini adalah sesuatu yang paling mulia. La fakhra a'dham min dzalik. Anda bilang ini bukan apa-apa. Karena selalu dikait-kaitkan dengan nasab. Padahal ini nggak bicara nasab, Pak. Ini nggak bicara nasab. Ini bicara status kemuliaan. Rasulullah sebagai khairul khalqi kullihim, sebagai makhluk yang termulia di antara makhluk yang lain. Apapun, Pak. Baik itu Bani Adam atau selain Bani Adam. Kalau di antara Bani Adam aja yang tertinggi, otomatis di antara selain Bani Adam juga pasti lebih tertinggi lagi. Artinya beginilah, juara 1 Rasulullah, juara 2 Bani Adam, juara ketiga selain Bani Adam. Ya kalau dengan Bani Adam aja Rasulullah menang, apalagi dengan yang di bawahnya Bani Adam. Apa buktinya bahwa selain Bani Adam itu di bawah Bani Adam? Firman Allah bisyahadati qaulihi. Jadi ini satu paragraf, Pak, satu kesatuan. Bapak baca disurakin lagi seolah-olah kebenaran ya. Kita juga bisa jadi tahu kualitas yang menyimak itu bagaimana ya. Allahumma hadina hadasabil.